Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anugrah dengan NPM 2022-10-227. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang dosen berikan kepada saya, yaitu langkah yang dapat diambil dalam evaluasi kinerja dan revisi strategi dalam manajemen risiko saham. Langkah pertama itu yang harus kita lakukan adalah cek ketika pertama kali berinvestasi di sebuah instrumen investasi. Jangan lupa untuk mencatat dan mengingat harga beli waktu itu. Misalnya Anda berinvestasi rutin di Redaksana saham A, catatlah berapa harga unit penyertaan dan nilai aktiva bersih Redaksana tersebut ketika pertama kali Anda membeli. Tujuannya tak lain dengan mengetahui harga sebuah instrumen investasi ketika pertama kali membelinya, Anda bisa menghitung berapa pertumbuhannya atau penurunannya selama setahun belakang. Yang kedua itu ada evaluasi. Ada baiknya sebelum berinvestasi ke sebuah instrumen Anda sudah memiliki tujuan keuangan yang hendak dicapai, sebagai contoh kebutuhan dana pensiun atau dana pendidikan anak yang hendak Anda gunakan 6 tahun lagi adalah 100 juta. Untuk bisa mencapai target dana tersebut, Anda perlu berinvestasi di sebuah instrumen investasi yang mampu tumbuh minimal 15% per tahun selama 6 tahun, 850.000 per bulan. Terus yang selanjutnya itu ada mengambil keputusan. Ketika asumsi awal yang Anda gunakan dalam perhitungan tujuan keuangan meleset, maka Anda memiliki beberapa opsi pasca evaluasi. Pertama, switching atau mengalihkan investasi ke instrumen investasi lain yang mencetak kinerja lebih bagus dan sesuai dengan asumsi hitungan awal Anda. Itulah tadi langkah-langkah melakukan evaluasi investasi. Adapun manajemen risiko meliputi produser berikut menurut Mark Layton dan Michel Corcoran. Yang pertama itu identifikasi dan revisi asumsi dasar perusahaan terkait internal maupun eksternal, mengalokasikan sumber daya bagi risiko yang produktif dan non-produktif, membagi perhatian pada sebab dan musabab risiko, mencoba berbagai skenario terburuk yang mungkin terjadi sekaligus menguji kemampuan strategi. Selanjutnya, selalu menyiapkan perencanaan cadangan, karena ilmu strategi risiko bukanlah sebuah ilmu eksak yang terjamin akurasinya. Komunikasikan ide, gagasan, dan strategi kepada seluruh lapisan organisasi agar koordinasi berjalan dengan baik. Itulah tadi manajemen risiko yang baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.